Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D024041. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan juga penjualan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak tertentu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Klasifikasi pajak atas penghasilan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda-beda. Kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan jenis wajib pajak. Itu dibagi menjadi pajak penghasilan orang pribadi yang dikenakan atas penghasilan dari gaji, upah, honorarium, komisi, dan jenis penghasilan lainnya yang diterima oleh orang pribadi sebagai hasil dari pekerjaan atau jasa. Tarif PPh orang pribadi bersifat progresif dan bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan tahunan, dengan rentang tarif dari 5% hingga 30%. Yang kedua itu pajak penghasilan badan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha dari berbagai sumber, baik dari kegiatan operasional maupun investasi. Tarif PPh badan umumnya bersifat final atau tetap, yang saat ini ditetapkan pada 25% dari penghasilan kena pajak badan, itu terdiatur pada Pasal 17 Ayat 2A Undang-Undang PPh. Masuk ke klasifikasi kedua, yaitu berdasarkan jenis penghasilan yang dibagi menjadi penghasilan dari pekerjaan, meliputi penghasilan dari gaji, upah, honorarium, tunjangan bonus, dan imbalan atas bentuk lainnya yang diterima dalam hubungan kerja. Lalu ada penghasilan dari usaha dan kegiatan lain, merupakan penghasilan dari kegiatan usaha, profesi independen, dan aktivitas bisnis lainnya yang bersifat mandiri. Lalu ada juga penghasilan dari modal, mencakup penghasilan dari bunga, dividen, royalti, hadiah, undian, dan penghasilan lain yang bersumber dari modal atau investasi penghasilan. Jenis ini sering dikenakan pajak secara final dengan tarif khusus. Penghasilan dari penjualan harta merupakan penghasilan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta tetap maupun harta bergerak yang tidak termasuk dalam persediaan atau barang dagangan. Nah, klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan mekanisme pemajakan. Dibagi menjadi yang pertama itu penghasilan yang dikenakan pajak tahunan, adalah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan dan dikenakan pajak berdasarkan perhitungan penghasilan kena pajak setahun penuh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu penghasilan tertentu yang langsung dikenakan pajak dengan tarif final dan tidak lagi dipengaruhi tarif pajak umum di akhir tahun. Contohnya adalah bunga tabungan dan obligasi retail yang dikenakan PPh final 20%. Yang terakhir yaitu penghasilan yang dipotong pajak, adalah penghasilan yang pada saat pembayaran atau penyetoran langsung dipotong pajaknya oleh pihak ketiga atau pemotong pajak. Pemotong pajak berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara. Nah, selanjutnya ada penghasilan yang termasuk objek PPh, yaitu yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dan jasa. Lalu ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada penghasilan dari penggunaan harta. Lalu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Dan yang terakhir penghasilan dari transaksi perdagangan. Nah, ada juga nih penghasilan yang bukan objek pajak PPh. Yang pertama itu bantuan, sumbangan, zakat, dan hibah. Penerimaan bantuan atau sumbangan dari orang atau badan lain tidak dianggap sebagai penghasilan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau organisasi keagamaan yang resmi juga tidak termasuk objek pajak. Hibah kepada keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus juga dikecualikan. Lalu yang kedua ada warisan. Penghasilan yang diterima oleh ahli waris berupa harta peninggalan dari pewaris tidak dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan.
Lalu ada penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu penghasilan tertentu yang telah dikenakan pajak bersifat final. Selanjutnya ada hadiah dan penghargaan. Penghasilan dari hadiah atau penghargaan yang diperoleh dari undian, kuis, atau kompetisi yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha tidak termasuk objek pajak. Lalu ada uang pertanggungan asuransi, yaitu uang pertanggungan yang diterima dari polis asuransi tidak dianggap sebagai penghasilan dalam pengertian pajak. Yang terakhir ada keuntungan penjualan rumah tinggal. Keuntungan dari penjualan rumah tinggal dan pekarangan yang dipakai untuk tempat tinggal dapat dikecualikan dari objek pajak dengan syarat-syarat tertentu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama itu gaji, tunjangan, dan bonus. Seorang karyawan bernama Budi bekerja sebagai manajer dan menerima gaji pokok sebesar 10 juta rupiah, tunjangan transportasi sebesar 1 juta rupiah, tunjangan kesehatan 500 ribu rupiah, dibayarkan ke asuransi, bonus kerja 2 juta rupiah. Analisisnya, gaji pokok, tunjangan transport, dan bonus adalah objek pajak. Tunjangan kesehatan ke asuransi adalah bukan objek pajak. Total penghasilan objek pajak adalah sebesar 13 juta rupiah. Kasus kedua yaitu warisan dan hadiah undian. Seorang bernama Siti menerima warisan dari orang tua sebesar 500 juta rupiah, hadiah undian televisi sebesar 100 juta rupiah, gaji guru privat 5 juta. Analisis, warisan bukan objek pajak, hadiah undian bukan objek pajak, gaji guru adalah objek pajak. Jadi total penghasilannya adalah 5 juta rupiah. Nah, sekarang kita bisa menarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah sistem kompleks yang mewajibkan pelaporan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak kecuali untuk penerimaan tertentu yang dikecualikan oleh kebijakan pemerintah seperti warisan atau hibah. Pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi wajib pajak serta dukungan dokumentasi akuntansi yang akurat menjadi kunci utama dalam memastikan kepatuhan hukum dan validitas pelaporan kewajiban perpajakan. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan informasi atau kekeliruan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.